Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat, Pak. Oke, sebelum kita masuk belajar, mari kita berdoa yang membawakan oleh Dion. Pak, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu untuk segala berkat Tuhan, kami terima sampai hati Tuhan, kami sehat dapat berkumpul di tempat kami ini dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar lagi kami memulai pelajaran kami, berkati kami Tuhan dari awal pertengahan dan akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, baik, sebelum pembelajaran kita absen dulu ya. Ricardo, hadir Pak. Dion, hadir Pak. Meliana, Hadir Pak. Lulu, Hadir Pak. Susmita, Hadir Pak. Mai, Hadir, Pak. Margareta. Hadir Pak. Oh, baik, sehat semua ya. Gak ada yang absen. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, kayaknya lagi ngantuk-ngantuk semua ini. Iya, Kenapa? Belum Pak. sarapan atau gimana? Lapar, Pak. Oke. Dir dulu semua, dir. Cepat. Semangat pagi. Mau Pak gendong. Semangat pagi, cepat. Tas ya. Diri nak. Ya Pak. Oke. Kalau bapak bilang selamat pagi, jawabnya semangat. Paham? Tapi kan seperti kayak gini, biar semangat. Oke? Selamat pagi. Semangat. Ulang, nggak kompak. Selamat pagi. Semangat. Kurang kuat. Selamat pagi. Semangat. Oke. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Materi kita pada pagi hari ini adalah hukum permintaan dan penawar. Nah, ini dia. Yang dimaksud dengan definisi dari hukum permintaan adalah ketika harga suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan menurun. Namun begitu juga dengan sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka yang ditawarkan akan meningkat. Nah, contohnya itu adalah contoh dari hukum permintaan ini adalah siapa di sini yang sering menemani orang tuanya untuk ke pasar belanja? Saya, Coba ke sana. Pak. Nah, pernah nggak melihat orang tuanya marah-marah karena harga barang itu naik? Pernah, Pak. Contohnya itu apa? Kayak cabe, beras. Nggak ada yang lain lagi? Masih kita ada yang jawab. Tomat, minyak. Nah, yang dimaksud dari hukum permintaan tadi kan jika harga barangnya naik, permintaannya akan turun. Begitu juga dengan sebaliknya, jika permintaannya turun, jika harganya turun maka permintaannya akan naik. Meliana serius dulu. Perhatikan Bapak di sini. Iya Pak. Oke. Di sini ada contoh kurvanya. Ntar biar Bapak katakan dulu. Ketika harga minyak naik, pasti permintaannya juga akan turun. Begitu kan definisinya tadi?
Contoh yang lain daripada harga minyak tadi kan ada harga cabai, bawang, dan juga tomat. Kalau orang tua kita tidak membeli itu, orang tua akan menggunakan barang apa untuk menggantikan itu? Ini definisinya kalau orang tua membeli cabai tomat berarti ingin memasak sesuatu yang berbau dengan sambal-sambalan. Iya. Nah, kalau tidak membuat sambal, apa yang akan dimasak oleh orang tua? Coba pikir dulu. Enggak. Gak ada yang paham? Enggak, Pak. Nah, kalau tidak dimasak dengan sambal-sambalan ataupun dengan cabai-cabean, orang tua kita akan memasaknya dengan seperti rebusan ataupun panggang untuk mengurangi penggunaan ataupun tidak menggunakan barang yang langka tersebut. Nah, demikian. Contoh hukum permintaan di sini coba dituliskan. Semuanya menulis dulu. Nanti akan bawa periksa. Di saat harga minyak goreng naik, permintaan akan menurun. Akibatnya konsumen beralih ke cara memasak yang lain. Misalnya, menurut adik-adik semua, dengan cara apa? Merebus, Pak. Yang tadinya menggoreng jadi merebus. Ya, yang lain? Dipanggang, Pak. Oke, baik. Dari hukum permintaan ini ada 3 faktor. Faktor yang pertama itu harga barang itu sendiri. Yang dimaksud dengan harga barang itu sendiri, penyebab dari harga barang itu naik apa? Seperti kelangkaan cabai ataupun minyak goreng yang terjadi saat ini di lingkungan kita. Penyebab harga minyak goreng langka itu adalah harga barangnya yang sangat mahal, diakibatkan negara dominannya menjual ke luar negeri tanpa menyadari bahwasanya dalam negeri masih membutuhkannya. Tidak ada cadangan sisa untuk dipersediakan pada masyarakatnya sendiri. Lebih berfokus kepada menjual ke luar negeri karena harganya lebih mahal ke luar negeri. Itulah penyebab ataupun harga naik dari harga barang itu sendiri. Yang kedua itu ada harga barang pengganti. Yang dimaksud dengan harga barang pengganti ini, ya seperti yang Bapak jelaskan tadi, kan tadi ada banyak cara mengolah barang itu. Ketika ada kelangkaan ataupun kelangkaan suatu barang, pasti ada solusi yang terjadi. Namun, penyebab dari harga pengganti ini adalah ketika harga barang itu langka, pasti akan membuat produk baru untuk menggantikan kelangkaan tersebut. Kan minyak goreng kan jenisnya macam-macam nih, seperti ada bimoli dan juga ada apa lagi yang anak-anak tahu? Sania, Pak. Sanya. Sania, Pak. Sania, baru Palmia. Fortune, dan yang lebih sering digunakan seperti minyak kita. minyak kita. Nah, seperti itulah barang pengganti. Yang ketiga itu ada harga barang pelengkap. Nah, harga barang pelengkap ini kita masih mengikuti contoh yang pertama juga seperti minyak goreng. Minyak goreng tahu bahan bakunya dari mana?
Kelapa sawit, Pak. Ya, betul. Ketika harga sawit itu naik, pasti harga minyak goreng juga ikut. Naik. Penyebab harga sawit itu meningkat apa? Coba. Jika ada yang tahu boleh angkat tangan. Akan aku tulis namanya di sini. Dapat nilai tambahan. Tidak ada yang tahu? Tidak, Pak. Nah, penyebab harga sawit itu naik atau meningkat adalah karena jumlah produksinya yang sedikit atau terjadinya gagal panen di beberapa wilayah. Penyebab gagal panen ada seperti kekeringan ataupun ada bencana-bencana alam lainnya. Nah, seperti itulah. Demikian dari hukum permintaan, sudah paham semua? Sudah, Pak. Pengertian. Oh, ini bentuk kurvanya bisa dituliskan juga. Digambarkan, cepat. Bapak beri waktu 2 menit saja. Dimulai dari sekarang. Mediana, gambarkan. Bagaimana sudah digambar? Dion, sudah kamu gambar? Oke, baiklah. Sudah digambarkan semua anak-anak? Sudah, Berapa? Pak. Terus kita masuk ke materi selanjutnya. Udah, Pak. Oke. Selanjutnya kita masuk ke hukum penawaran. Ada yang pernah mendengar hukum penawaran ini? Atau ada yang sudah mengerti arti dari hukum penawaran? Belum, Pak. Nah, itulah gunanya Bapak di sini untuk memberitahukan kepada adik-adik semua. Yang dimaksud dari hukum penawaran adalah jika harga barang itu naik, maka permintaannya juga akan meningkat. Berbeda kan dengan hukum permintaan tadi? Beda, Nah, Pak. apa perbedaannya? Coba sebutkan apa perbedaannya? Tadi kan hukum permintaan sudah dipelajari. Bapak sudah paham? Sudah. Coba dijelaskan. Apalah perbedaannya? Hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, inilah yang kurang mengerti, tetapi dibilang mengerti. Nanti akan Bapak kasih kuis di pertemuan terakhir ya. Nah, di hukum penawaran ini tidak menilai dari murahnya sebuah barang, melainkan menilai dari kualitas barang tersebut. Jika kualitas barang tersebut baik ataupun sering dibilang elit, maka harganya itu akan naik. Dan ketika harga barang yang sudah ditentukan harganya tinggi, tiba-tiba harganya menurun, berarti kualitasnya tidak baik. Itulah yang disebut dengan hukum penawaran. Nah, di hukum penawaran ini Bapak akan menggambar kurvanya terlebih dahulu.
Coba sebutkan anak-anak produk apalah yang saat ini sedang ngetren. Bisa dari sepeda motor, handphone, ataupun jenis-jenis pakaian, brand tertentu. Coba ada yang menyebutkannya? Ada Pak. Contohnya itu sepeda listrik Pak. Nah, sepeda listrik. Ada saudari, adik mengerti ataupun bisa mengungkapkan apa kelebihan atau kekurangan dari sepeda listrik itu? Enggak tahu. Nah, kelebihan dari sepeda listrik itu adalah digunakan tanpa digoes. Itu seperti menggunakan sepeda motor kan? Iya Pak. Nah, tapi menggunakan baterai yang dicas. Nah, di sini ada 3 faktor juga. Faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran. Yang pertama adalah harga barang pesaing. Yang dimaksud dari harga barang pesaing ini adalah seperti sepeda motor. Kita membuat contohnya itu adalah sepeda motor ya. Harga barang pesaing seperti merek Honda, Vario seperti sekarang kan ada Honda. Kalau dari Magic dia ada dari Honda ada Vario, dari Yamaha ada NMAX dan juga Aerox ya. Iya Pak. Nah, kalau adik-adik semua dipilih dari Honda sama dari Yamaha, pilihan yang mana? Honda Pak. Yang bilang Yamaha angkat tangan. Yang bilang Honda? Nah, apa keunggulan dari Honda? Kan kalau di hukum penawaran kan kita bicara tentang kualitas sebuah barang. Keunggulan dari Honda adalah hemat bahan bakar. Sedangkan kalau dari Yamaha dia kan boros bahan bakarnya. Cuman kalau Yamaha dia mesinnya lebih tahan lama daripada Honda. Honda berpengaruh bagian mesinnya. Kalau Yamaha tidak. Yamaha mesinnya itu mulus tanpa ada gangguan. Nah, demikian. Namun ada juga seperti yang lain juga, kalau di bagian mobil dia kan ada di bagian Grand Max ataupun bagian Espas, ya kan? Kalau dipilih bagian Grand Max atau Espas, saudara Ricardo milih yang mana? Espas Pak. Kenapa? Lebih kuat. Awet, tahan lama. Iya, mantap. Pasti ada kelebihannya kan? Nah, yang kedua ada harga barang baku. Harga barang baku ini seperti biaya produksinya, keuntungan dari pembuatannya, harga jual produknya. Seperti sepeda motor kan biaya produksinya berapa, keuntungannya berapa dari penjualannya, dan harga produksinya itu berapa dalam per bulan atau per tahunnya. Itulah yang dimaksud dengan harga barang produksi yang di dalam hukum penawaran tersebut. Makanya yang dijamin dari hukum penawaran ini adalah kualitas sebuah barang, bukan harganya barang tersebut. Namun kalau di Indonesia kan orang lebih milih yang murah, lebih milih yang murah tanpa memikirkan kualitasnya kan? Iya, Kita lebih milih Pak. kalau di Indonesia kan? Iya Iya, Pak. Pak. Karena negara kita gini-gini aja terus, nggak ada kemajuannya. Kita lanjut yang ketiga, ada harga barang pelengkap. Di harga barang pelengkap ini yang digunakan bersamaan dengan barang lainnya. Barang yang digunakan bersamaan dengan barang lainnya. Ada yang tahu? Kita ambil contoh sepeda motor.
Apalah kalau kita beli barang ini, pasti ada kita beli kawannya lagi. Coba, ada yang tahu? Helm Pak. Nah, kalau kita beli helm apa lagi selain helm lagi? Yang dimaksud di sini bukan untuk menambah untuk gaya-gaya kita, bukan. Sepertinya itu kita kira kan bicara tentang hukum penawaran. Ada. Ya, kalau bensin itu kan memang ada kewajibannya kalau kita memiliki kendaraan. Rodanya, Itu. Pak. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika kita membeli ataupun menjual ban tersebut. Kan kendaraan kan menggunakan roda ataupun ban. Nah, itu dia. Contohnya itu. Ketika harga ban naik, maka harga velg juga akan meningkat. Itulah faktor yang mempengaruhinya. Bukan bensin tadi, Meliana. Iya betul, nggak salah. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal. Bisa dituliskan soalnya? Bisa, Pak. Iya. Bapak izin duduk dulu ya, Richard berdiri. Udah siapkan kertasnya? Selebar aja buat Bapak yang banyak. Sudah Pak. Sudah? Udah Pak. Nungguin ya? Bentar ya. Jika harga dari barang yang ditawarkan lebih mahal dari harga barang yang biasanya, maka itu disebut sudah? Coba satu orang mengulanginya. Ada yang bisa mengulanginya? Harga barang yang ditawarkan lebih mahal dari harga barang biasanya, maka itu disebut. Nah, coba dijawab. Ada yang bisa menjawab? Oke, nanti itu kita bahas. Kan tadi di contoh penawaran tadi kan kita membahas sepeda motor. Coba kita ganti contohnya menjadi yang lebih sering kita jumpai, ya seperti mesin cuci. Jika harga dari sebuah mesin cuci ialah 2.500.000, maka perusahaan akan dapat menjual 200 unit per bulannya. Sebaliknya, jika harganya turun menjadi 2 juta, maka penjualan akan turun menjadi 200 unit. Karena kualitas barang yang menjadi patokan utama dari sebuah produk tersebut. Nah, itulah contohnya dari hukum penawarannya. Sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah Pak. Oke. Yang di papan tulis sudah ditulis? Sudah Pak. Nanti Bapak periksa, coba tulis lagi sebelum Bapak hapus. Mana yang tulis? Coba periksa. Oke, baik. Nah, jika sudah selesai, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutupnya, ada baiknya kita berdoa yang dibawakan oleh Meliana. Baik Pak. Mari kita bersama dalam doa. Puji syukur Tuhan kami ucapkan buat segala berkat-Mu di mana Engkau telah menyertai kami Tuhan sampai di siang hari ini. Tuhan, kami mau pulang, berkati perjalanan pulang kami Tuhan sampai ke rumah kami dengan selamat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini kekal sampai selamanya. Amin. Amin. Selesai Bapak, masih ada pelajaran selanjutnya? Enggak ada Pak. Oke. Demikianlah ya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua.